Apakah Anda tahu, banyak orang lansia pergi tidur dalam keadaan sehat, tetapi tidak pernah bangun lagi keesokan paginya? Mereka terlihat seperti tidur nyenyak, padahal aliran darah ke otak sudah berhenti tanpa satupun tanda. Dan yang membuat saya takut adalah, sebagian besar penyebabnya datang dari kebiasaan kecil yang Anda lakukan setiap malam dan setiap pagi. Saya Dr. Budi Hartono, 30 tahun menangani pasien lansia. Dan saya katakan terus terang, 9 kebiasaan sederhana yang Anda anggap biasa saja. Sebenarnya bisa memicu gumpalan darah, penyumbatan otak, serangan stroke, atau henti napas saat tidur. Bahkan, banyak pasien saya datang dalam keadaan darurat hanya karena satu kesalahan kecil, bangun terlalu cepat, tidur dengan posisi yang salah, tidak minum air saat pagi, atau sarapan yang justru merusak pembuluh darah. Namun, kabar baiknya, semua risiko ini bisa diturunkan secara drastis hanya dengan perubahan kecil yang bisa Anda lakukan malam ini dan besok pagi. Dan di akhir video ini, saya akan memberi Anda satu rahasia khusus yang selama bertahun-tahun saya ajarkan kepada pasien. Satu kebiasaan sederhana yang dapat menurunkan risiko stroke pagi hari dalam hitungan menit. Jika Anda ingin hidup lebih lama, bangun dengan kepala ringan, kaki tidak kaku, dan jantung lebih stabil. Dengarkan baik-baik. Tulis angka 10 di komentar agar saya tahu Anda serius menjaga kesehatan. Sekarang, mari kita mulai dari kebiasaan paling mematikan yang sering dilakukan tanpa sadar. Bayangkan ini, Anda pergi tidur, merasa nyaman, menggunakan 2 atau 3 bantal agar kepala lebih tinggi. Tetapi tanpa Anda sadari, posisi itu membuat leher tertekuk sepanjang malam, dan aliran darah ke otak mengecil seperti selang air yang diremas. Banyak kematian dalam tidur yang terlihat tenang sebenarnya berawal dari hal sesederhana ini. Leher yang tertekuk membuat arteri karotis terhimpit. Arteri ini adalah jalur utama yang membawa darah dan oksigen ke otak. Jika jalur itu menyempit selama berjam-jam, otak menerima lebih sedikit oksigen. Pada lansia, kondisi ini bisa memicu pusing hebat saat bangun, kesemutan di tangan, atau bahkan gumpalan darah kecil yang bisa bergerak ke otak saat Anda mengubah posisi tidur. Saya pernah merawat seorang pasien, Ibu Ratna, usianya sudah lebih dari 65 tahun. Setiap pagi, ia bangun dengan rasa berat di kepala. Ia pikir itu hanya usia. Setelah kami cek, ternyata penyebabnya sederhana. Ia tidur dengan 3 bantal tinggi, membuat lehernya tertekan sepanjang malam. Setelah mengganti dengan 1 bantal rendah, keluhannya hilang dalam beberapa hari. Pada usia lanjut, sedikit tekanan pada leher saja dapat menyebabkan gangguan sirkulasi. Itulah alasan mengapa banyak lansia bangun dengan pusing seperti berputar, penglihatan kabur, atau rasa mual. Itu bukan sekadar kurang tidur, tetapi tanda bahwa otak kekurangan oksigen sepanjang malam. Kabar baiknya, solusinya sederhana. Gunakan hanya 1 bantal yang tidak terlalu tebal. Pilih bantal yang membuat leher dan kepala sejajar dengan tulang belakang. Anda juga bisa memilih bantal ortopedi agar posisi leher stabil dan tidak tertekuk. Jika leher Anda sering kaku, letakkan handuk kecil gulung di bawah leher untuk menjaga lengkung alami tulang leher. Lakukan hal ini malam ini. Anda akan merasakan perubahan besar saat bangun. Kepala lebih ringan, mata lebih jernih, dan tangan tidak mudah kesemutan. Leher yang sejajar berarti aliran darah lancar, dan otak mendapat oksigen dengan benar sepanjang malam. Ingat satu hal ini, leher semakin tertekuk, otak semakin kekurangan darah. Jika Anda masih mengikuti sampai di sini, tulis angka 1 di komentar untuk saya tahu Anda benar-benar memahami risiko ini. Banyak orang tidur miring karena terasa nyaman, tetapi yang tidak disadari adalah
Ketika Anda miring pada satu sisi selama berjam-jam, seluruh berat tubuh menekan pembuluh darah di paha dan betis. Alirannya melambat, seperti air di selang yang terjepit. Dan ketika aliran melambat, darah mulai menggumpal. Ini bukan teori. Ini fakta yang saya lihat berulang kali pada pasien lansia. Tanda awalnya sangat halus. Kaki sering kesemutan, betis terasa berat, atau kram malam hari yang membuat Anda terbangun. Banyak yang mengira itu hanya masalah usia, padahal itu tanda bahwa darah di kaki mulai mengental karena terjepit terlalu lama. Bayangkan Anda menekan selang air dengan kaki. Air tetap mengalir tetapi sangat lambat. Sekarang bayangkan itu terjadi pada pembuluh darah Anda sepanjang malam. Darah yang berhenti bergerak akan mulai membentuk gumpalan kecil. Dan gumpalan ini bisa lepas, naik ke paru-paru, dan menyebabkan serangan mematikan dalam beberapa menit. Saya tidak berlebihan. Saya pernah menangani kasus yang membuat saya tidak bisa lupa. Seorang pria bernama Bapak Rahman, usianya 74 tahun. Ia selalu tidur miring ke kanan selama bertahun-tahun. Pagi itu istrinya membangunkan, tetapi beliau tidak merespons. Setelah pemeriksaan, kami temukan gumpalan darah besar yang menyumbat paru-paru. Semua berawal dari kebiasaan kecil, tidur miring terlalu lama pada satu sisi. Pada lansia, pembuluh darah tidak sekuat dulu. Sedikit tekanan saja sudah cukup membuat aliran melambat. Itulah sebabnya banyak mahasiswa kedokteran diajarkan bahwa DVT, gumpalan darah dalam vena dalam, sering terjadi saat tubuh tidak bergerak dalam waktu lama. Tidur miring tanpa berganti posisi adalah salah satu pemicunya. Namun, solusinya mudah dilakukan. Jika Anda suka tidur miring, boleh. Tetapi ganti sisi setiap 1 atau 2 jam. Letakkan bantal kecil di antara kedua lutut agar tekanan tidak menumpuk pada satu titik. Atau gunakan guling untuk menahan tubuh agar tidak jatuh kembali ke sisi yang sama. Lakukan ini malam ini. Anda akan merasakan kaki lebih ringan, tidak mudah kesemutan, dan tidur lebih nyenyak tanpa rasa kram. Ingat kalimat ini, kesemutan bukan tanda usia, itu tanda darah mulai melambat. Jika Anda masih menonton sampai bagian ini, tulis angka 2 di kolom komentar agar saya tahu Anda mengikuti dengan serius. Inilah kebiasaan yang paling sering disepelekan, tetapi paling mematikan bagi lansia. Bangun terlalu cepat dari posisi tidur. Banyak orang membuka mata, lalu langsung duduk, berdiri, atau bahkan berjalan. Terlihat biasa, tetapi pada usia lanjut, tindakan kecil ini bisa membuat aliran darah ke otak jatuh drastis dalam hitungan detik. Saat Anda tidur selama 6-8 jam, detak jantung melambat, tekanan darah turun, dan aliran ke otak berjalan lebih pelan. Tubuh berada dalam mode hemat energi. Begitu Anda bangun dan langsung berdiri, darah belum sempat naik ke otak. Akibatnya, tekanan darah anjlok tiba-tiba. Inilah yang disebut hipotensi ortostatik, penyebab banyak kasus lansia jatuh di pagi hari. Tanda awalnya sangat jelas. Kepala mendadak ringan seperti melayang, pandangan menggelap, telinga berdenging, atau tubuh goyah seperti mau jatuh. Bila dibiarkan, kondisi ini bisa memicu stroke karena otak tiba-tiba tidak mendapat cukup darah. Hanya beberapa detik tanpa oksigen sudah cukup untuk merusak sel-sel otak yang rapuh. Saya pernah menangani seorang pria bernama Bapak Hasan. Usianya 63 tahun. Setiap pagi, ia terburu-buru bangun untuk mengambil air wudhu. Suatu hari, begitu ia duduk dan langsung berdiri, ia langsung jatuh tersungkur. Separuh tubuhnya melemah, ucapan tidak jelas. Hasil pemeriksaan menunjukkan stroke ringan akibat penurunan tekanan darah mendadak. Semuanya terjadi hanya karena bangun terlalu cepat. Kabar baiknya, Anda bisa mencegah hal ini dengan cara yang sangat sederhana. Gunakan aturan 3 menit. Menit pertama, tetap berbaring
Gerakkan pergelangan kaki dan tarik napas dalam. Menit kedua, duduk perlahan di tepi tempat tidur. Biarkan tubuh menyesuaikan. Menit ketiga, berdiri pelan, tahan sebentar, baru mulai berjalan. Aturan sederhana ini memberi waktu bagi jantung untuk menyesuaikan aliran darah, memberi waktu bagi otak untuk menerima oksigen yang cukup, dan memberi Anda peluang besar untuk menghindari stroke atau jatuh pagi hari. Ingat kalimat ini, bangun pelan berarti melindungi otak. Jika Anda mengikuti sampai di sini, tulis angka 3 di kolom komentar supaya saya tahu Anda serius menjaga diri. Setelah tidur 6 sampai 8 jam, tubuh Anda tidak menerima satu tetes cairan pun. Tetapi jantung tetap bekerja, paru-paru terus bergerak, ginjal tetap menyaring darah. Akibatnya, begitu Anda bangun, darah Anda sebenarnya lebih kental daripada biasanya. Pada lansia, darah yang mengental adalah kombinasi berbahaya. Memperlambat aliran, meningkatkan tekanan, dan memicu terbentuknya gumpalan darah. Gejala awalnya sering diabaikan. Mulut kering, kepala berat, jantung terasa berdebar, atau leher seperti ditarik. Banyak orang mengira itu hanya kurang tidur. Padahal, itu tanda tubuh Anda sedang memaksa darah kental untuk bergerak kembali ke otak. Dan darah kental adalah salah satu pemicu paling umum dari stroke pagi hari. Saya sering melihat lansia membuka mata, tetapi bukannya minum air. Mereka langsung mengambil kopi, teh, atau bahkan rokok. Ini sangat berbahaya. Tanpa air di pagi hari, darah tidak bisa mengalir lancar. Pembuluh yang sudah kaku karena usia menjadi semakin sempit. Kombinasi ini membuat otak menerima oksigen lebih sedikit. Bila ada gumpalan kecil yang terbentuk malam sebelumnya, ia bisa bergerak ke otak pada saat ini. Saya pernah merawat seorang pasien bernama Bapak Jaya, usia lebih dari 68 tahun. Ia terbiasa bangun tidur dan langsung minum kopi hitam. Bertahun-tahun tidak pernah minum air putih di pagi hari. Suatu pagi, ia mengalami wajah mencong dan tangan kanan lemas. Setelah diperiksa, kami menemukan bahwa salah satu faktor pemicunya adalah darah yang terlalu kental karena tubuh tidak mendapatkan cairan setelah tidur panjang. Setelah ia mengubah kebiasaan dan minum 1 gelas air hangat setiap pagi, kondisinya jauh lebih stabil. Solusinya sangat mudah. Minum 1 gelas air hangat segera setelah bangun. Air hangat membantu membuka pembuluh darah perlahan, membuat darah mengalir lebih halus, dan memberi oksigen ke otak tanpa kejutan. Jangan langsung minum dalam jumlah banyak. Mulai dengan 1 gelas, lalu tambahkan sedikit setelah beraktivitas. Jika Anda minum kopi, pastikan air putih masuk dulu. Air putih adalah pelumas tubuh Anda setelah hibernasi panjang di malam hari. Ingat kalimat ini, pagi tanpa air, darah mengental seperti lumpur. Jika Anda mengikuti sampai di sini, tulis angka 4 di kolom komentar untuk saya tahu Anda benar-benar memperhatikan. Banyak orang bangun tidur dan langsung mencari kopi. Ada juga yang merasa belum hidup sebelum menyalakan rokok. Kebiasaan ini sangat umum. Tetapi pada usia lanjut, ini adalah perpaduan paling berbahaya yang bisa Anda lakukan di pagi hari, terutama saat perut masih kosong. Saat Anda baru bangun, pembuluh darah masih sempit, aliran darah masih lambat, dan tekanan darah belum stabil. Ketika Anda langsung minum kopi, kafeinnya memaksa jantung bekerja lebih cepat. Denyut jantung naik, tekanan darah melonjak. Pada usia muda, tubuh mungkin kuat menahan hal itu. Tetapi pada lansia, lonjakan kecil saja bisa cukup untuk memicu penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah kecil di otak. Sekarang tambahkan rokok. Nikotin dari rokok membuat pembuluh darah menyempit lebih kuat, seperti selang air yang dipelintir. Ketika kafein menaikkan tekanan dan nikotin menyempitkan pembuluh, darah menjadi terjepit di tengah. Inilah kondisi sempurna untuk memicu stroke iskemik atau serangan jantung.
Semua terjadi hanya karena Anda ingin melek lebih cepat. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Bapak Rendra, sekitar 65 tahun. Setiap pagi, tanpa sarapan, ia duduk di teras rumah dengan secangkir kopi hitam dan satu batang rokok. Ia merasa itu rutinitas yang membuatnya semangat bekerja. Namun, suatu pagi, ia tidak bisa menggerakkan tangan kirinya dan wajahnya mencong. Setelah diperiksa, ia mengalami stroke iskemik. Dan salah satu pemicunya adalah kebiasaan kopi dan rokok saat perut kosong selama bertahun-tahun. Pada lansia, pembuluh darah sudah tidak lagi lentur. Sedikit tekanan bisa menyebabkan kerusakan besar. Itulah mengapa kombinasi kopi dan rokok di pagi hari disebut bom kembar bagi otak dan jantung. Solusinya tidak sulit. Anda masih boleh menikmati kopi, tetapi jangan jadikan itu minuman pertama. Minumlah air hangat dulu, kemudian makan sesuatu yang ringan seperti pisang, roti gandum, atau beberapa potong tempe. Setelah perut terisi, barulah Anda boleh minum kopi dalam jumlah kecil. Sedangkan rokok, tidak ada kata aman. Semakin sedikit semakin baik, dan jika bisa berhenti, itu jauh lebih bagus. Ingat kalimat ini, kopi dan rokok saat perut kosong adalah bom di dalam pembuluh darah. Jika Anda masih mengikuti sampai di sini, tulis angka 5 di kolom komentar untuk saya tahu Anda mendengarkan dengan serius. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka tidur sambil menyilangkan kaki. Terasa nyaman, terasa pas, tetapi untuk lansia, ini adalah salah satu posisi paling berbahaya. Mengapa? Karena ketika kaki menyilang, pembuluh darah di paha bagian dalam tertekan seperti dipijak batu. Darah yang seharusnya mengalir kembali ke jantung menjadi terhambat. Saat darah tidak bisa kembali ke jantung dengan lancar, ia akan menumpuk di betis dan pergelangan kaki. Inilah alasan mengapa banyak lansia bangun dengan kaki bengkak, pergelangan kaki terasa berat, atau muncul garis-garis biru seperti peta di bawah kulit. Itu bukan tanda biasa. Itu tanda bahwa pembuluh darah Anda sedang menahan tekanan yang tidak seharusnya ada. Yang lebih menakutkan, ketika darah menumpuk terlalu lama, ia bisa mulai menggumpal. Dan gumpalan kecil ini dapat bergerak ke paru-paru atau otak kapan saja saat posisi berubah. Banyak kasus pembekuan darah dimulai dari hal sepele seperti kaki menyilang saat tidur. Saya pernah bertemu seorang pasien lansia bernama Ibu Marni. Usianya 67 tahun. Ia sering bangun dengan kaki bengkak dan mengira itu karena ia terlalu banyak berdiri. Setelah berdiskusi, ternyata ia punya kebiasaan tidur di sofa sambil menyilangkan kaki. Ketika ia berhenti melakukan itu dan mulai menjaga posisi kakinya tetap lurus, pembengkakan kakinya hilang dalam 1 minggu. Masalahnya, pada usia lanjut, pembuluh darah tidak lagi sekuat dulu. Tekanan kecil saja dapat membuat aliran darah berhenti sesaat. Itulah sebabnya, tidur dengan kaki menyilang sangat berbahaya. Bukan hanya memicu varises memburuk, tetapi juga meningkatkan risiko gumpalan darah terbentuk selama Anda tidur. Solusinya sangat sederhana. Ketika tidur, pastikan kaki lurus dan sedikit terbuka. Jika Anda merasa tidak nyaman, letakkan bantal kecil di bawah lutut agar posisi lebih stabil. Anda juga bisa menempatkan guling di samping kaki untuk mencegah kaki bergerak menyilang saat tidak sadar. Lakukan perubahan ini malam ini. Ketika darah mengalir bebas kembali ke jantung, Anda akan bangun dengan kaki lebih ringan, tidak bengkak, dan lebih mudah melangkah. Ingat kalimat ini, kaki menyilang, darah terperangkap. Jika Anda mengikuti sampai bagian ini, tulis angka 6 di komentar agar saya tahu Anda sedang menjaga kesehatan dengan serius. Setelah tidur panjang 6-8 jam, tubuh Anda sebenarnya tidak langsung siap untuk bergerak. Pembuluh darah menyempit, otot-otot mendingin, dan peredaran darah melambat. Tetapi banyak lansia bangun dan langsung berjalan, mengangkat barang,
atau melakukan aktivitas rumah. Kebiasaan ini sangat berbahaya karena tubuh belum siap menghadapi perubahan mendadak. Pada usia lanjut, pembuluh darah kehilangan elastisitas. Setelah diam terlalu lama, dinding pembuluh menjadi kaku seperti selang yang dingin. Begitu Anda memaksa bergerak tanpa pemanasan, aliran darah naik terlalu cepat. Lonjakan tiba-tiba ini bisa memicu pusing berat, jantung berdebar, atau bahkan penyumbatan mendadak pada pembuluh darah otak. Gejalanya sering Anda rasakan setiap pagi. Kaki kaku seperti kayu, punggung sulit diluruskan, atau merasa seperti robot saat berjalan. Banyak orang menganggap itu normal karena umur, padahal tidak. Itu tanda jelas bahwa peredaran darah Anda belum aktif dan otot masih dalam kondisi tidur. Saya pernah merawat seorang pasien bernama Bapak Yusuf, usia 71 tahun. Setiap pagi, ia langsung menyapu halaman begitu bangun. Suatu hari, ia merasa pusing kuat lalu jatuh terduduk. Setelah diperiksa, ia mengalami penurunan aliran darah ke otak akibat perubahan posisi dan aktivitas yang terlalu cepat. Seandainya ia melakukan gerakan pemanasan ringan terlebih dahulu, kejadian itu bisa dicegah. Kabar baiknya, Anda tidak perlu olahraga berat. Anda hanya perlu 1 menit untuk membangunkan pembuluh darah sebelum benar-benar bangkit dan berjalan. Coba lakukan ini setiap pagi. Putar kedua pergelangan kaki selama 10 detik. Regangkan betis perlahan sambil menarik napas dalam. Gerakkan jari-jari kaki dan tangan agar sirkulasi mulai aktif. Bangun dari tempat tidur secara perlahan, bukan terburu-buru. Gerakan kecil ini membuka pembuluh darah yang kaku, menghangatkan otot, dan memastikan otak menerima cukup oksigen sebelum Anda mulai beraktivitas. Banyak pasien saya yang mencoba gerakan ini mengatakan bahwa mereka merasa lebih ringan, tidak lagi sempoyongan, dan lebih stabil saat berjalan. Ingat kalimat ini, tubuh yang tidur lama, pembuluhnya ikut membeku. Jika Anda mengikuti sampai bagian ini, tulis angka 7 di kolom komentar agar saya tahu Anda memahami pentingnya kebiasaan kecil ini. Banyak orang lansia berpikir bahwa memulai pagi dengan makanan manis bisa membuat tubuh cepat bertenaga. Roti manis, kue bolu, donat, teh manis, atau kopi susu dengan banyak gula terasa seperti pilihan mudah. Tetapi kenyataannya, sarapan manis adalah salah satu kebiasaan paling merusak bagi otak dan jantung lansia. Mengapa? Karena begitu Anda makan makanan manis saat perut kosong, gula darah melonjak tajam seperti grafik yang ditarik ke atas secara paksa. Anda merasa segar selama beberapa menit, tetapi setelah itu gula darah akan turun drastis. Penurunan mendadak ini membuat tubuh lemas, kepala ringan, tangan bergetar, dan jantung terasa tidak stabil. Pada usia lanjut, perubahan gula darah seperti ini sangat berbahaya. Pembuluh darah otak sudah lebih rapuh. Lonjakan gula yang berulang akan membuat dindingnya menebal, mengeras, dan mudah tersumbat. Inilah salah satu alasan mengapa lansia yang sarapan manis setiap hari memiliki risiko stroke lebih tinggi, meskipun tampak sehat dari luar. Bayangkan pembuluh darah seperti selang air. Jika setiap hari Anda mengalirkan cairan yang terlalu manis dan kental, lama-kelamaan selang itu melemah, retak, atau tersumbat. Hal yang sama terjadi pada pembuluh darah otak Anda. Saya pernah menemui seorang pasien bernama Ibu Lestari, usia 68 tahun. Ia selalu minum teh manis dan makan roti coklat setiap pagi karena merasa cepat kenyang dan nyaman di perut. Namun, dalam beberapa bulan ia mulai sering pusing, matanya gelap saat berdiri, dan tubuhnya terasa berat setelah sarapan. Setelah kami periksa, gula darahnya naik turun tajam setiap pagi, merusak pembuluh darahnya sedikit demi sedikit. Kabar baiknya, sarapan sehat tidak harus rumit.
Anda hanya perlu mengganti gula dengan makanan yang membuat energi stabil lebih lama. Anda bisa mencoba. Telur rebus untuk protein, tempe atau tahu untuk kekuatan otot, oatmeal dengan sedikit buah segar, roti gandum dengan alpukat, segelas susu tanpa gula tambahan. Pilihan-pilihan ini membuat gula darah naik perlahan, tidak mencambuk pembuluh darah Anda, dan memberi energi hingga siang hari tanpa rasa lemas. Ingat kalimat ini, gula di pagi hari adalah pisau kecil yang mengiris pembuluh darah otak. Jika Anda mengikuti sampai di sini, tulis angka 8 di komentar supaya saya tahu Anda siap mengubah sarapan Anda menjadi lebih sehat. Banyak orang lansia tidur dengan posisi yang sama sepanjang malam. Biasanya miring ke satu sisi. Terasa nyaman, terasa ringan. Tetapi tanpa disadari, posisi ini bisa menekan paru-paru dan jantung selama berjam-jam. Dan tekanan kecil yang berlangsung lama dapat membuat oksigen ke otak menurun tajam. Saat Anda miring hanya pada satu sisi, paru-paru bagian bawah terhimpit. Ruang mengembangnya berkurang. Jantung pun terdorong sedikit ke samping, membuat aliran darah tidak sekuat biasanya. Kombinasi ini membuat suplai oksigen ke otak lebih rendah. Anda mungkin tidak merasakan apapun ketika tertidur, tetapi otak Anda kelaparan oksigen sepanjang malam. Gejala yang muncul sangat jelas saat bangun. Dada terasa berat, napas pendek, kepala berdenyut, atau sulit berpikir jernih. Banyak lansia menganggap itu sekadar lelah atau kurang tidur. Padahal, itu tanda tubuh Anda kekurangan oksigen saat tidur. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Bapak Darman, usia 70 tahun. Ia selalu tidur miring ke kiri karena merasa itu posisi paling nyaman. Namun setiap pagi, ia bangun dengan nyeri dada dan napas berat. Setelah kami evaluasi, ternyata posisi tidurnya menekan paru-paru kiri terlalu lama. Setelah ia mulai mengganti sisi secara teratur, keluhannya berkurang drastis. Pada lansia, paru-paru tidak lagi sekuat usia muda. Kapasitasnya sudah menurun. Jadi, sedikit tekanan saja dapat membuat oksigen ke otak tersendat. Jika dilakukan setiap malam, risiko pusing berat, sesak, dan bahkan stroke meningkat. Solusinya sederhana. Anda tidak harus tidur terlentang sepanjang malam. Jika Anda suka tidur miring, silakan. Tetapi ganti sisi setiap 1 atau 2 jam. Gunakan bantal di antara lutut untuk menjaga posisi tetap stabil. Anda juga bisa menempatkan bantal kecil di belakang punggung agar tubuh tidak jatuh kembali ke sisi yang sama. Jika Anda sering terbangun dengan napas terasa berat, cobalah meninggikan kepala sedikit, tetapi jangan sampai leher tertekuk. Keseimbangan ini penting untuk menjaga aliran oksigen tetap lancar. Ingat kalimat ini, semakin lama Anda menekan paru, semakin sedikit oksigen untuk otak. Jika Anda masih bersama saya sampai di sini, tulis angka 9 di komentar sebagai tanda bahwa Anda benar-benar serius merawat tubuh Anda. Bapak Ibu, kita sudah membahas 9 kebiasaan kecil yang ternyata bisa menjadi sangat berbahaya bagi lansia. Kebiasaan yang terlihat sepele, tidur miring terlalu lama, bangun terlalu cepat, tidak minum air, sarapan manis, atau minum kopi saat perut kosong. Semua itu perlahan-lahan menekan jantung, menyulitkan pernapasan, dan membuat otak kekurangan oksigen tanpa kita sadari. Banyak orang yang terlihat sehat, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba bicara pelo, atau tiba-tiba tidak bangun lagi di pagi hari. Bukan karena usia, bukan karena takdir, tetapi karena tubuh kita dipaksa melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak sanggup lagi menahan. Tapi Anda tidak perlu takut, karena semua risiko ini bisa diturunkan secara drastis dengan perubahan-perubahan kecil yang bisa Anda mulai malam ini dan besok pagi. Anda tidak perlu obat mahal, tidak perlu alat rumit, hanya perlu memahami cara tubuh bekerja pada usia lanjut dan memberi perhatian yang lembut setiap kali bangun dan sebelum tidur. Gabungkan 3 langkah sederhana ini. Pertama,
Tidur dengan posisi yang aman dan tidak menekan leher, paru, atau pembuluh darah. Kedua, gunakan aturan 3 menit setiap pagi sebelum berdiri. Ketiga, minum 1 gelas air hangat sebelum melakukan apapun. 3 hal sederhana ini dapat membantu menstabilkan tekanan darah, melancarkan aliran oksigen ke otak, dan mengurangi risiko stroke saat pagi hari. Saya, Dr. Budi Hartono, selama 30 tahun melihat banyak pasien yang membaik hanya dengan memahami tubuh mereka sendiri. Dan saya yakin, jika Anda mempraktekkan semua yang kita bahas, tubuh Anda akan terasa lebih ringan, napas lebih lega, kepala lebih jernih, dan pagi Anda akan jauh lebih aman. Jika video ini membuka pikiran Anda, tulis kota tempat Anda menonton di kolom komentar, supaya kita bisa saling mendoakan. Klik tombol subscribe agar Anda tidak melewatkan edukasi penting lainnya. Dan bagikan video ini ke keluarga atau teman yang Anda cintai, karena satu langkah kecil bisa menyelamatkan mereka. Tetap sehat, tetap kuat, dan tetap semangat. Sampai bertemu di video berikutnya.